Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah akidah. Kita berada di pembahasan kitab Syarah Salasatul Usul, pembahasan atau penjelasan 3 dasar utama yaitu pertanyaan malaikat mungkar nakir ketika seseorang masuk di alam kubur. Pertanyaan pertama adalah tentang Rob, man Robbuka, siapa Robmu? Di antara makna Rob adalah al-ma'bud. Rob itu maknanya yang diibadahi. Artinya kita bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir apabila kita beribadah kepada Allah saja. Dan sudah kita lalui beberapa bentuk ibadah. Yang lalu adalah pembahasan tentang ibadah isti'anah dan isti'adzah, memohon pertolongan dan memohon perlindungan. Malam ini kita lanjutkan, kata beliau, wa dalilul istighosati, dalil al-istighosah. Ini sudah ma'ruf, sudah kita paham semua, sering kita mendengar undangan bahkan istighosah. Dalilnya mana bahwa istighosah itu ibadah? Qauluhu ta'ala adalah firman Allah, "Il tastaghisuna rabbakum." Ketika kalian istighosah kepada Rabb kalian. Fastajaba lakum, kemudian dikabulkan istighosah kalian. Surat Al-Anfal ayat 9. Al-istighosatu, makna istighosah, thalabul ghaus, mencari pertolongan atau pembebasan. Wa huwa al-inqadhu, istighosah itu artinya al-inqadh minasyiddati wal halak. Al-inqadh artinya pembebasan. Istighosah memohon kepada Allah dibebaskan atau dilepaskan dari kegentingan dan kebinasaan. Kondisi genting, kondisi terancam, maka jalan keluarnya adalah dengan istighosah. Dan istighosah ini artinya memohon dibebaskan dari bencana atau bahaya yang akan membinasakan. Wa huwa aqsamun, istighosah itu ada beberapa bentuk atau beberapa macam. Al-awwalu, yang pertama, al-istighosatu billah azza wajal, memohon pembebasan kepada Allah azza wajal. Wa hadza min afdalil a'mali wa akmaliha, ini termasuk paling utamanya, paling afdolnya amalan dan paling sempurnanya. Wa huwa, istighosah ini da'bur rusuli, merupakan kebiasaan para rasul, wa atba'ihim, dan para pengikut rasul istighosah kepada Allah. Wa daliluhu ma dzakarahu asy-syaikhu rahimahullah, dalilnya adalah tadi itu, ayat itu, yaitu firman-Nya, il tastaghisuna rabbakum, ketika kalian istighosah kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, kemudian dikabulkan istighosahnya. Anni mumiddukum, bahwa aku, kata Allah, mempersiapkan bagi kalian bi alfin minal malaikah, 1000 malaikat. Ini istighosahnya Rasul di Badar ya. Murdifin, secara
berurutan, maksudnya tidak langsung 1000 berurutan, tidak langsung. Wa kana dzalika fi ghazwati Badar. Kejadian ini atau sebab turunnya ayat ini adalah ketika Rasul di perang Badar. Perang pertama melawan musyrikin. Kenapa beliau istighosah? Itu tadi ya, untuk melepaskan diri dari ancaman yang dikhawatirkan membahayakan. Hina nadharan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ilal musyrikin, melihat jumlah pasukan musyrikin. Fi alfi rajulin, jumlahnya 1000 tentara musyrikin. Wa ashabuhu, sementara pasukan Rasul salasumi'atin wabit ati asyara. Jumlah pasukan beliau adalah 313 lebih. Bid'ah itu hitungan dari 3 sampai 9 itu bid'ah. Bid'atun. Berarti 13 lebih rajulan. 113. 313. Itu tentara melawan 1000. Berarti sepertiganya ya. Fadakhalal arisha, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke kemahnya. Yunashidu rabbahu, untuk berdoa kepada Allah. Azza wa jalla, rafi'an yadaihi, dengan mengangkat kedua tangannya. Karena ini merupakan ahlus sunnah, ketika berdoa di antara ajarannya adalah mengangkat tangan, menunjukkan bahwa Allah itu di atas secara dalil maupun fitrah, bahwa Allah itu di atas. Adapun meyakini Allah di mana-mana, itu keyakinan yang batil, yang salah. Di Bulughul Maram disebutkan ada hadis nomor 495, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah menceritakan tentang pernah suatu ketika Nabi Sulaiman keluar untuk minta hujan. Sampainya di luar, di lapangan, Nabi Sulaiman ketemu sama semut. Semutnya itu telentang, kakinya dihadapkan ke langit, kaki-kakinya. Ada Pak Jazuli ya? Enggak ada. Ada Pak Sugeng ini. Berapa kakinya semut? Ono-ono soalnya dari Pak Sugeng. Nah, kakinya diangkat ke atas oleh semut dan telentang. Bukan ini ya. Jadi kemudian Nabi Sulaiman bilang ke kaumnya, ke umatnya, irji'un, ulanglah kalian, nggak jadi minta doa, minta hujan. Atau kita kenal apa? Salat istisqa. Nggak jadi. Faqad suqitum bidu'ai ghairikum. Kamu akan diberi minum oleh Allah, diturunkan hujan karena doa selain kamu. Karena Nabi Sulaiman mengerti tentang bahasanya hewan, termasuk semut tadi. Sampai ada surat An-Naml menceritakan tentang semut. Dan semuanya berdoa, Allahumma inni khalqun min khalqika, ya Allah, sesungguhnya saya ini makhluk dari makhlukmu. Nah, turunkan hujan karena tidak ada yang bisa menurunkan hujan selainmu. Di situ kenapa semutnya telentang ngangkat kakinya ke atas? Nah, keyakinannya siapa? Semut, dia meyakini bahwa Allah di atas. Nah, jangan kalah sama
Semua tidak pernah ngaji gini, tapi pemahamannya benar, akidahnya benar, ya. Dan dia berdoa meyakini bahwa tidak ada yang bisa memberikan rizki kepada kita kecuali Allah. Kan sudah lurus. Jadi semuanya nggak datang ke dukun sana, ke kayu sana, pohon sana, gunung sana. Enggak. Tidak datang ke kuburan-kuburan. Semut langsung terlentang, malik badannya dibalik, mohon kepada Allah. Kan itu lurus akidahnya, ya. Benar ya. Masa yang ngaji akidah kalah sama semut? Rafi'an yadaihi, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya di kemahnya, mustaqbilal kiblati. Ini juga termasuk adab ketika berdoa. Nah, ketika berdoa adabnya menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya. Yaqulu, beliau membaca, Allahumma anjiz li ma wa'adtani. Ya Allah, tunaikanlah kepadaku apa yang telah Engkau janjikan. Allahumma intahlak hadhil asabah. Ya Allah, kalau Engkau hancurkan orang-orang ini min ahlil Islam, dari orang Islam, la tu'badu fil ardi, maka Engkau tidak akan diibadahi di muka bumi ini. Nah, ini doa apa? Doa istighosah. Seperti ini doa istighosah. Dan banyak lagi doa-doa lain yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu. Ya Allah, astaghitsu artinya aku istighosah. Wa mazala, dan terus yastaghitsu Rasulullah SAW istighosah. Nah, jadi istighosah itu sunnah, termasuk ajaran Islam. Yastaghitsu bi rabbih, Rasul terus istighosah kepada Allah, rafi'an yadaihi hatta saqata ridauhu, sampai jatuh ridanya. Rida ini kain yang dipakai di atas, bagian atas, seperti yang orang ihram pakai ihram, kain yang di atas itu namanya rida. Cuma seringnya orang Indonesia mengartikan selendang, tapi rida lebih dari sekedar makna selendang. Kalau imamah, kalau jubah, apa namanya, surban, itu di kepala. Karena banyak orang Indonesia pakai surban tapi disampirkan di pundaknya. Nah, bukan dipakai tapi disampirkan. Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sampai jatuh selendang ridanya dari baunya, kedua bau beliau. Bau beliau memakai rida. Nah, kalau yang di ke bawah, pakaian bawah itu namanya izar. Orang Indonesia bilang sarung. Fa akhadha Abu Bakrin Rasulullah SAW radhiyallahu anhu ridaahu, maka Rasulullah mengambil ridanya tadi, selendangnya tadi. Fa alqahu ala mankibaihi, kemudian dikembalikan oleh Abu Bakar ke pundak Rasul. Di situ di kemah itu cuma dua orang, Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tsumma zalzamahu min waraihi, kemudian Abu Bakar berdiri di belakang Rasul yang sedang khusyuk, sedang mengangkat tangannya berdoa, yang disebut dengan sedang apa? Istighosah. Wa qala, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kafaka, cukuplah ya Rasulullah, mana sidatuka, doamu cukup, mana sidatuka rabbaka, doamu kepada Rabbmu itu sudah cukup. Mungkin Abu Bakar lihat Rasul sudah kecapean ya. Fa innahu sayunjizu laka, sesungguhnya pasti Allah akan menunaikan janjinya untukmu, ma wa'adaka, apa yang telah Allah janjikan padamu.
Fa anzalallahu hadhil ayata, maka Allah turunkan ayat tadi. Surat apa tadi, Pak? Al-Anfal ayat 9. Jadi ini sebab apa namanya ini? Sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul. Kalau ditanya bagaimana sebab turunnya ayat ini, itu tadi ya. Asani yang kedua, istighosah kedua, al-istighosatu bil amwat. Istighosah memohon dibebaskan, mungkin lagi ada masalah genting, masalah gawat, misalnya dalam hidupnya, dia datang ke kuburannya mbah siapa. Nah, di kampungnya nggak bisa, di kampungnya cari yang lebih jauh lagi, gak sembuh lagi, cari yang paling kuburan paling keramat. Nah, setelah habis kuburannya baru kembali kepada Allah biasanya. Tapi datang ke kuburan ini apa hukumnya? Kita lihat. Al-istighosatu bil amwati, istighosah kepada orang yang mati. Au bil ahya'i ghairil hadirin al qadirin. Atau istighosah kepada orang yang hidup tapi tidak hadir, atau hidup hadir tapi tidak mampu. Nah, alal istighosati fahada syirkun, maka ini hukumnya syirik. Istighosah kepada orang mati atau kepada orang hidup tapi orangnya nggak mampu atau tidak hadir, dipanggil ya Husain, ya Husain. Nah, ya Rifai, ya Rifai, ya Badawi, ya Badawi misalnya. Maka ini syirik karena di situ nggak ada Husain, di depannya nggak ada Husain, nggak ada Badawi, nggak ada Rifai. Orang mana Husain? Rifai orang mana? Singosari. Nah. Li'annahu la yaf'aluhu illa, kenapa ini syirik? Li'annahu la yaf'aluhu illa man ya'taqidu anna lihaula'i sorfan khafiyan fil kauni. Karena orang yang melakukan itu didorong oleh keyakinan bahwa mereka-mereka yang dimintai itu bisa berbuat di alam ini secara sembunyi. Nah, itu penyebabnya. Kalau tidak ada keyakinan ini, mereka tidak akan melakukan. Nah, maka ini kebatilannya, kesalahannya yang menyeret mereka kepada perbuatan syirik. Nah, fayaj'alu lahum hadzan minar rububiyah, sehingga mereka menjadikan orang mati tadi punya kemampuan dari rububiyah. Rububiyah itu mengatur, mencipta, mengatur, berbuat di alam ini. Seperti kalau menurunkan hujan, menahan hujan, itu hanya Allah yang bisa, namanya rububiyah. Menumbuhkan tumbuhan dan seterusnya. Yang mengatur alam ini, mau dibuat dingin, mau dibuat panas, mau disirami dengan hujan, itu namanya rububiyah. Nah, kalau Allah Ta'ala, Allah mengatakan amman yujibul muttarru, siapakah yang bisa mengabulkan orang yang terdesak, idza da'ahu, ketika berdoa, wa yaksifu su'a, dan yang bisa melepas dari kejelekan, wa yaj'alukum khulafa al-ardi, dan siapa yang menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi. Ailahun ma'allah, apakah ada sesembahan yang benar selain Allah atau bersama Allah? Qalilan ma tadzakarun, sedikit apa yang mereka ingat.
Ini ayat menjelaskan syiriknya orang yang memohon kepada selain Allah. Jadi yang kedua apa tadi? Istighosah dengan orang mati. Jadi hati-hati kalau ada undangan ke tur ke kuburan, ke makam-makam. Nah, karena tur itu bahasa Arabnya itu rihlah. Rihlah itu yang bepergian sampai bawa kendaraan, sampai ada biaya, bawa bekal, bayar. Kata Rasul SAW, la tusaddur rihal, jangan kalian melakukan perjalanan ini selain dagang ya, selain haji, dagang, silaturahmi, kunjung pada saudara, atau rekreasi biasa, itu namanya rihlah tadi. Jangan kalian lakukan kecuali kepada 3 tempat: Masjidil Haram, Masjidil Hadza, masjidku ini, wal Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Kemudian sududi tur ke makam-makam, kuburan-kuburan, ziarah kubur. Itu tidak ada menyelisihi nas tadi. Kalau mau ziarah kubur enggak harus gitu, enggak harus bayar, enggak harus siapkan bekal, enggak harus beli bensin. Cukup jalan, kan setiap kampung kita ada apa? Pekuburan. Datang ke sana untuk apa? Mengingat kematian, melembutkan hati. Yang kedua, mendoakan saudara yang telah dahulu. Nah, itu memang disyariatkan yang seperti itu. Tapi kalau sampai, walaupun itu bapaknya, ibunya, bapak saya matinya di sana Jawa Barat atau di Kalimantan, tidak disyariatkan seperti itu. Saya mau ziarah kuburnya bapak di mana? Di Kalimantan Timur. Wah, naik pesawat itu. Atau di Sabang sana, yang satu di Merauke sana. Mertua perempuan di Merauke, mertua laki di sana di Sabang. Nah, enggak diajarkan seperti itu. Kalau doa bisa di kamarnya. Ya, bisa di kamarnya dibaca doa minta kepada Allah diampuni kedua orang tuanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah selesai, enggak harus memperberat diri. Itu yang kedua. Asalisu, istighosah yang ketiga. Yang pertama apa tadi hukumnya? Wajib ya kepada Allah. Yang kedua haram, syirik. Yang ketiga sekarang al-istighosatu bil ahya'i, istighosah kepada orang yang hidup, al-alimina yang mengerti, al-qadirina yang mampu. Ini syarat-syaratnya dihafalkan. Hidup, ngerti, qadir, mampu. Alal ighosati, untuk membebaskan, untuk menolong. Fahada jaizun, maka ini boleh. Berarti nanti setelah ngaji ini, tidak semua istighosah itu syirik. Bisa kita katakan seperti itu. Ada yang boleh. Bagaimana yang boleh? Ini syaratnya. Kal istighosati bihim, seperti, maka ini boleh seperti yang disebutkan oleh Allah fi kisati Musa, dalam kisah Nabi Musa. Di sini disebutkan fastaghosahu alladzi min syi'atihi. Ya, ini maka orang yang ada dua orang kelai dari
Fir'aun, dari kaumnya Fir'aun dan kaum Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Kelahi di situ. Maka kata Allah, maka orang yang dari Nabi Musa istighosah pada Nabi Musa. Maksudnya istighosah apa di ayat ini? Meminta tolong untuk dibebaskan dari kegentingan. Alalladzi min aduwihi, untuk dibebaskan dari lawan, dari musuhnya. Fawakazahu, maka oleh Nabi Musa orang yang dari Fir'aun ditinju. Fawakazahu, ditinju. Fawakazahu Musa faqada alai, ternyata mati orangnya. Sekali pukul mati. Berarti pukulan Nabi Musa itu Masya Allah ya, maut kata orang sekarang, pukulan maut. Sekali tinju mati. Padahal Nabi Musa tidak ada sengaja untuk bunuh ya, cuma sekedar membebaskan orang ini dari musuhnya. Dan Nabi Musa menyesal. Bisa dibaca di lanjutan ayat ini. Nah, tapi di sini pelajarannya bahwa selama orangnya masih hidup dan hadir, mampu, itu boleh minta dibebaskan dari kegentingan. Saya misalnya lagi ketindihan motor, misalnya lagi jatuh, nggak bisa apa-apa di situ. Kalau enggak kesiram bensinnya, kebakar, mati, kemudian ada orang lewat, enggak apa-apa, minta tolong di situ. Jangan kemudian ngotot, istighosah pada selain Allah, ini syirik nanti. Ya mati konyol seperti itu karena bodoh ya. Ingat pada kisah ini Nabi Musa. Ar-rabi'u, istighosah yang keempat. Al-istighosatu bihayyin, istighosah dengan orang hidup, ghairu qadirin, tapi tidak mampu, min ghairi ayya takida anallahu quwwatun khafiyatun, walaupun tidak meyakini bahwa orang ini punya kekuatan yang tersembunyi. Nah, tapi memang sudah jelas orangnya tidak mampu. Mislu, contohnya atau misalnya, an yastaghithal ghariqu birajulin maslulin. Ada orang tenggelam minta tolong kepada orang yang maslul. Maslul itu cacat, tidak ada kakinya misalnya, dan tidak bisa renang. Nah, fahadha lagwun, maka ini lagwun. Apa lagwun? Sia-sia. Wasihriyatun, dan itu termasuk meremehkan, mengejek orang yang dimintai tolong. Biman yustaghatsu bihi, itu ngejek kepada orang yang dimintai tolong yang seperti itu. Fayamna'u minhu, maka tidak boleh yang seperti itu. Lihadhil illah, karena ini orangnya enggak mampu kok dimintai tolong. Wali illatin ukhra, dan juga ada sebab lain. Wahya al-ghariqu rubama iltarra bidzalika ghairahu. Kadang yang tenggelam itu cuma ingin menipu yang lain. Ingin nipu yang lain, kok bisa orang ini minta tolong ke orang yang enggak bisa renang. Fatawahama anna lihadil maslul quwwatun khafiyatun, karena nanti akan muncul pemahaman bahwa orang yang enggak punya kaki itu punya kekuatan yang sembunyi, quwwatun khafiyah, yang qadu biha minasyiddah, yang bisa melepaskan seseorang dari kegentingan. Wah, ini hebat, secara fisik dia enggak bisa, tapi dia punya kekuatan mistis. Wah, nanti orang-orang ke sana minta tolong ini, minta tolong itu, viral jadinya. Itu bahaya bagi ini tadi, minta tolong atau istighosah kepada orang yang tidak mampu. Ada berapa? 4. Ada 4 macam istighosah. Yang pertama wajib, istighosah pada Allah. Yang kedua
tadi syirik, yang ketiga apa tadi? Yang mampu boleh. Nah, yang ini tidak boleh ya, yang keempat. Kemudian berikutnya wa dalilu dzabhi qauluhu ta'ala, termasuk ibadah setelah istighosah adalah az-dzabhu. Qauluhu ta'ala kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Katakan Muhammad, sesungguhnya salatku, nusuki, apa ini? Sering diartikan sembelihanku ya. Sesembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillah, hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa minas sunnati, yang dalil dari sunnah, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Jadi dzabaha ini menyembelih. Sekarang jadi nyembelih ini masuk apa? Ibadah. Ini penjelasannya. Az-zabhu, maknanya az-zabhu izhaqur ruhi, mengeluarkan ruh. Bi'iraqatid-dam, dengan mengalirkan darah, ala wajhin mahsusin, di tempat yang khusus, yaitu di leher itu ada 4 urat sebagai syarat penyembelihan yang harus putus. Jalan makanan, jalan udara, dan jalan darah. Kemudian ada satu yang saya lupa disebutkan di fikih. Kalau menyembelihnya di ujung leher itu namanya az-zabhu. Ini berlaku untuk ayam, bebek, mentok, sapi, kambing. Itu bahasa Arabnya az-zabhu. Bahasa kita ya nyembelih sama. Tapi kalau menyembelihnya itu di pangkal leher itu namanya nahar. Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar di situ artinya sholatlah untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah. Kalau nahar itu penyembelihan di pangkal leher, dan itu untuk unta. Jadi kalau unta bukan di dabah tapi di nahar. Maka ini makanan apa dari hewan darat itu harus didabah atau di nahar. Makanya banyak pertanyaan bagaimana hukum makan bekecot misalnya. Nyembelihnya gimana? Nah, langsung digoreng. Kalau katak masih disembelih. Nah, boleh nggak makan katak, Pak Sugeng? Kenapa? Haram, kata Pak Sugeng, haram. Karena katak ini termasuk hewan yang tidak boleh dibunuh. Nggak boleh bunuh katak. Nah, misalnya lagi bertasbih di sebelah temboknya, dangdung ganggu tidurnya, dibunuh, tidak boleh. Ada beberapa hewan yang tidak boleh dibunuh. Yang pertama tadi katak, yang kedua apa? Semut boleh kalau gigit. Yang ke itu lebah. Tawon. Nah, ini makna dzabah yang termasuk ibadah. Wa yaqa'u ala wujuhin, menyembelih itu ada beberapa bentuk. Al-awwalu, yang pertama, an yaqa'a ibadatun,
Menyembelih yang bermakna ibadah. Jadi menyembelihnya itu ibadah. Kapan menyembelih ibadah? Termasuk ibadah. Bi'an yaksuda bihi ta'zimul madhbuh lahu. Yaitu apabila bermaksud dari penyembelihannya itu untuk mengagungkan yang dituju dari penyembelihan. Wa tadallul lahu, dan untuk merendahkan diri pada yang dengan penyembelihannya itu. Wa taqarrub ilaihi, dan dalam rangka mendekatkan diri kepada yang dituju dari penyembelihannya. Fa hadza la yakunu illa lillah, maka ini tidak boleh dilakukan kecuali harus tujuannya untuk Allah. Jadi ketika nyembelih itu untuk apa tujuannya? Mengagungkan Allah, untuk tunduk dan merendah kepada Allah, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini namanya ibadah. Kalau mungkin pasnya itu, yang contoh yang pas itu berkorban. Kadang orang yang berkorban itu cuma ini tujuannya untuk apa? Mengagungkan Allah, merendahkan diri pada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Sementara dia nggak mau kambing karena apa? Kolesterolnya tinggi. Nah, nggak boleh makan yang enak-enak. Nggak boleh makan sate, makan gulai, tidak enak. Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Haram apa? Nggak boleh. Semua yang membahayakan dirinya hukumnya haram. Allah berfirman, wala tulhiku biaidikum ila tahluka. Jangan kau campakkan dirimu pada kebinasaan. Dokter sudah bilang jangan makan ini bahaya pada dirimu. Kan halal, nggak bisa, haram. Ya bagi yang sehat, yang nggak punya masalah dengan gitu-gitu ya boleh, halal. Fahadza la yakunu illa lillah, maka penyembelihan yang bertujuan seperti ini tidak boleh kecuali kepada Allah. Menyembelih untuk Sang Bathara Kala misalnya, menyembelih untuk yang bau reksa tempat ini. Biasa orang kadang dilarung kepalanya di pantai selatan, di Kawah Bromo misalnya. Ya, kepalanya diarak ke sana. Untuk apa itu nyembelih? Ini untuk mengagungkan, biar ndak ngamuk katanya. Biar nggak, kalau ngamuk nanti muncul bencana-bencana di kampung, ngamuk ke kampung. Siapa yang ngamuk? Sang Bathara Kalanya tadi yang bau reksa. Banyak ya di hampir semua tempat di Indonesia itu banyak keyakinan mistis seperti itu. Wah, maka ini menyembelih yang tujuannya seperti ini, mengagungkan, merendahkan diri dan mendekatkan diri dengan penyembelihan itu tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah saja. Alal wajhil ladzi syara'ahu Allahu, juga penyembelihannya harus seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh seenaknya, misalnya dimasukkan karung dipukuli, atau dijatuhkan, atau ditusuk dari belakangnya dengan sadis, atau langsung dibakar. Itu menambah dosa lagi ya. Tujuannya sudah syirik, kemudian caranya juga haram. Wa sarafahu li ghairillahi syirkun akbarun, memalingkan tujuan penyembelihan kepada selain Allah itu syirik besar. Namanya syirik besar itu kesyirikannya bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan bahayanya bisa mengekalkan di dalam neraka.
Wa daliluhu ma dzakarahu Syekh rahimahullah. Dalilnya adalah apa yang disebutkan oleh Syekh, wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah, qul inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan penyembelihanku. Ya, penyembelihan disebut di sini. Wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Tidak boleh lil masih misalnya. Saya nyembelih untuk al-masih. Nah, karena acara Natal nyembelih ayam untuk apa? Dengan menyebut nama al-masih. Dipotong ayamnya atau sapinya atau kambingnya. Itu haram dimakan. Walaupun bukan sapi yang disembelih, bukan ayam, bukan kambing, tapi misalnya berupa pengorbanan yang ringan, misalnya lagi keluarganya sering jatuh atau ada masalah. Nah, ada masalah keluarganya langsung bikin jenang merah, kasih gula merah, bikin jenang, nanti tengah-tengahnya kasih putih, kasih santan, kasih tetangga-tetangga. Kenapa? Apa yang mendorong keyakinan ini? Ini suami saya dan anak saya lagi dikejar-kejar sang Bathara Kala tadi. Nah, makanya dibuatkan jenang merah. Berarti jenang merahnya memang sengaja diniatkan untuk sang Bathara Kala. Pernah ketemu Bathara Kala, Pak Norman? Itu hanya mistis saja, tidak ada riwayatnya, tidak ada sanadnya, tidak ada kitabnya. Paling kitab ya kitab-kitab bukan dari Islam. Nah, maka muslimin sudah cukup dengan ajaran Allah dan Rasulnya, jangan menoleh pada lainnya. Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum syai'aini, aku tinggalkan pada kalian dua perkara, lan tadillu ba'dahuma, kalian tidak akan sesat selama berpegang pada keduanya, kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Ini kan doa apa ini? Iftitah dalam sholat. Kadang orang ini hafal, habis sholat malah mampir di kuburan, minta-minta. Bahkan ini dibaca di kuburannya. Nah, minta-minta di kuburan. Katanya lillah, kok dicabang, kok minta pada Allah dan juga minta kepada penghuni kubur, itu syirik. Atau lebih samar daripada itu, dia meyakini saya ini lebih khusyuk kalau sholat di masjid yang ada kuburannya, lebih mantap, lebih sreg di hati. Nah, itu berarti dia sudah terperangkap dengan kesyirikan, karena merasa lebih benar ibadahnya kalau Allah itu disekutukan dengan penghuni kubur. Atau mungkin kalau penghuni kubur karena dia tokoh, karena dia banyak jasanya, banyak kebaikannya. Ada lagi yang lebih kecil lagi, tapi itu perangkap syirik juga, sajadah. Ya, kalau sajadahnya enggak gambar masjid, itu kurang khusyuk saya. Kalau sajadahnya itu loh enggak gambar masjid. Nah, kok sajadahnya polos, saya kurang sreg, ini ganti yang gambar masjid. Nah, itu apa? Pengagungan pada gambar malah. Yang lain malah bikin nempel foto syekhnya di kamarnya di depan sholat ya. Saya sreg kalau sholat menghadap syekh ini misalnya. Wallahu a'lam. Itu yang pertama ya. Apa tadi Bapak Beni? Menyembelih. Asani yang kedua, an yaqa'a ikraman lidaifin aw walimatin liursin aw nahwi dzalika fahadza ma'murun bihi. Yang kedua, orang menyembelih sembelihan dalam rangka memuliakan tamu atau dalam rangka walimah,
walimah urs di sini manten ya. Jadi kalau dalam Islam yang ada walimah itu manten. Nah, karena kita sering dapat undangan walimah apa? Khitan. Ya. Itu tidak ada dalil. Walimah khitan. Au nahu dzalika atau yang semisal dengan itu, maka ini boleh. Ya boleh. Ima wujuban au istihbaban. Bisa jadi hukumnya wajib atau hukumnya mubah, apa sunnah, istihbab. Nah, nyembelih ayam untuk tamu itu selama 3 hari itu wajib ya memuliakan tamu. Ikramud duyuf. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Memuliakan tamu di sini berarti dia mempersiapkan hidangan dengan cepat dan makanannya lebih baik dari makanan kesehariannya. Itu namanya memuliakan. Nah, maka menyembelih untuk ini itu bisa jadi wajib dan minimal sunnah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Abdurrahman bin Auf, juga perkataan Rasul kepada Abdurrahman bin Auf. Kata beliau, "Aulim walau bisyatin." Walimahlah. Ini beliau lagi nikah, Abdurrahman di Madinah. Nikah, kemudian Rasul bilang, "Adakan walimah walaupun cuma nyembelih 1 kambing." Nah, cuma yang disebut kalau tadi tamu itu, definisi tamu itu kalau dia menempuh perjalanan, artinya melalui safar. Nah, kalau dengan ke kota, ke rumah anaknya, ke Malang situ, Gedung Kandang, ke Lawang gitu ya, bukan tamu itu kan, tidak safar ya. Yang kedua apa tadi? Bisa jadi wajib dan mubah. Kapan itu? Menyembelih untuk memuliakan tamu atau walimah. Asalisu yang ketiga, menyembelih yang ketiga, an yaqa'a ala wajhit tamattu'i, yaitu menyembelih untuk sekedar tamattu. Tamattu itu seneng-seneng, acara makan-makan. Bil akali awit tijari bihi, untuk makan-makan, tidak ada tamu, tidak ada apa-apa, nyembelih kambing. Itu apa? Aku pingin ngundang konco-konco makan bareng, mumpung Allah ngasih rizki. Ke pasar beli kambing, potong. Awit tijarah atau menyembelih untuk dagang. Ini untuk jagal ya, untuk penyembelih pedagang daging itu ya, masuk ke yang nomor 3 ini. Apa hukumnya? Wa nahwi dzalika fahadza kismil mubahi. Maka ini termasuk hukum yang mubah. Apa mubah? Boleh. Tidak masuk syirik, tidak masuk haram. Fal aslu fihi al-ibahah, maka asalnya boleh. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, awalam yarau, apakah mereka tidak melihat, anna khalaqna lahum, bahwa kami telah menciptakan untuk mereka, mimma amilat aidina, dari apa yang kami lakukan, an'aman, berupa an'am, hewan ternak. Kami ciptakan untuk mereka hewan ternak. Fahum laha malikun, mereka bisa menguasai binatang ternak itu. Wadzalalnaha, dan kami tundukkan binatang ternak itu. Mulai yang paling besar apa? Unta besar, orangnya kecil, untanya tinggi.
Tapi onta yang demikian besar manut, jinak. Maka di sini kata Allah, wadallalnaha, kami tundukkan hewan-hewan besar itu, kami tundukkan lahum, bagi manusia. Faminha rakubuhum, di antara hewan-hewan itu ada yang mereka tunggangi seperti kuda ya, unta juga ditunggangi, apalagi keledai. Wa minha, dan ada di antara hewan ternak itu yakulun, yang mereka apa? Makan. Wa qad yakunu matluban aw manhiyan anhu hasbi ma yakunu wasilatan laha. Jadi asal nyembelih di sini boleh. Nah, dan kadang tidak boleh, tergantung dari tujuannya untuk apa. Kalau untuk acara bid'ah gimana? Nyembelih sapi untuk acara bid'ah, boleh apa nggak boleh? Maksud yang tidak boleh, sampai para ulama menfatwakan tidak boleh dimakan, walaupun sudah diantar ke rumahnya. Ada juga yang lebih lunak dari itu, kalau sudah dimasukkan ke rumahnya jangan dibuang, dimakan, kecuali memang di situ ada makanan yang dikorbankan pada selain Allah. Jadi misalnya ada acara Natalan, orang Kristen ngasih makanan, ada ikan gede-gede di situ, wah menarik selera, lagi lapar lagi. Tapi penyembelihannya tadi dengan menyebut nama Isa, nah, itu jadi haram yang seperti itu. Kalau nggak ada penyebutan itu, halal, hukum asal penyembelihannya ahli kitab itu boleh. Misalnya ditanya, kita kekurangan daging, ngimpor dari negara Nasrani atau Yahudi, apa hukumnya? Boleh. Tapi kalau dari negara Hindu, nggak boleh. Dari Vietnam ya, mana lagi, Laos ya, India dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini pembahasan kita malam ini apa tadi? Ada dua ya, istighosah sama menyembelih. Tadi sudah diterangkan rinciannya agar yang mungkin masih ada salah-salah dari tujuan dan caranya, dengan ini bisa diluruskan sehingga kita benar-benar sesuai dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.